Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama GG Channel. Ya, sebelum mulai latihan soalnya, silakan yang belum subscribe, subscribe dulu dong, ya kan, biar bersemangat dalam bikin konten. Ya, langsung saja. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, misalkan ini ada lingkaran, nah ini terputus ya. Nah, ada lingkaran, ada titik A, ada titik O, ada titik D, ada titik B. Nah, ditunjukkan unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh BD. B ke D, B ke D, B ke D ini disebut diameter, ya kan? Oh, otomatis diameter kan? Nah, berarti A ke B, A ke B yaitu tali busur. D ke C, D ke C ini C ya. Nah, D ke C nah, ini yang melingkar. Berarti namanya busur. Jawabannya B. Nah, perhatikan gambar lingkaran di samping. Jika O adalah titik pusat, banyaknya tali busur. Nah, ini kan, nah, O kan titik pusat. Nah, berarti tali busur banyaknya. A ke B, ya, satu. A ke C, ya, dua. Terus B ke D, tiga. D ke C, empat. Ada empat tali busur. Yang merupakan sudut keliling lingkaran pada gambar nomor 2, sudut keliling, ya kan? Kalian lihat ini, ya. Ini, nah, nah, ini, nah, ya. Ini namanya sudut pusat, ya. Ini sudut pusat berarti BOC, sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling berarti yang ada di keliling lingkaran gampangannya. Berarti kan ini BAC, ya. BAC, ada nggak BAC? Ah, ini BAC, sudut keliling. Bisa, bisa, harus bisa. Ya, yang berikutnya. Aku adalah unsur lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Ya kan? Busur dan tali busur. Berarti kan ada lingkaran kayak gini kan? Busur kan yang melingkar. Nah, ada kayak gini. Tali busur kan, pasti dia tembereng dong. Nah, diketahui O adalah sudut pusat lingkaran dengan POQ, ya O-nya di sini, OQ yaitu 30. Besar sudut PRQ. Nah, kalau di sini 30, di sini setengahnya, ya kan? Di sini setengahnya, berarti setengahnya 30, 15, ya. Sudut keliling setengahnya sudut pusat. Nomor 6, diketahui keliling lingkaran 360 cm. Jika sudut pusat lingkaran 72 cm, panjang busur. Namanya panjang busur diperoleh dari alfa atau sudut pusatnya 72 per 360. Kamu kalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya berapa? 360. Ini keliling lingkaran ya. Nah, berarti ketemunya berapa? Sederhanakan kan? 360 bagi 360 kan 1. Berarti tinggal 72 cm. Nah, diketahui dua buah lingkaran memiliki diameter 8 dan 16. Perbandingan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran. Bikin perbandingan luas lingkaran tinggal dibandingkan saja. Nah, itu kan diameter. Berarti kalau luas L1 banding L2 sama dengan, ya, luas 1 banding luas 2 sama dengan pi R kuadrat per pi R kuadrat. Nah, pi-nya tetap aja. Nah, R-nya karena ini diameternya 8, berarti jari-jarinya 4 kali 4 per pi 8 kali 8, karena diameternya 16, pasti jari-jarinya 8. Tinggal coret, sederhanakan. 1 ya. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 1 banding 4. Ya. Nah, berikutnya, jari-jari suatu lingkaran 10 cm. Keliling lingkaran. Keliling itu rumusnya pi kali D. Ya kan? Nah, keliling karena di sini ada pi, pi-nya nggak usah dihitung, berarti pi aja. Nah, jari-jari berarti pi-nya berapa? 20. Nah, berarti keliling sama dengan 20 pi. Nah, udah selesai. Ya. Pi-nya aja,
Diameternya karena ini jari-jarinya 10 berarti dikalikan 2. Jadi 20. Ketemunya kelilingnya 20 pi. Ya. Nah, berikutnya diketahui keliling suatu lingkaran 220 jika pi, maka jari-jari lingkaran tersebut. Nah, berarti keliling suatu lingkaran 200. Nah, pi keliling itu kan 2 pi r, atau keliling sama dengan pi d. Boleh kan? Nah, berarti di sini keliling diketahui 220 ya kan, sama dengan 2 kali 22/7 kali R ya, R. Berarti tinggal, nah ini 220 dibagi 2 ini ya, nah ini 22/7 kali R. Nah, berarti ini 110 sama dengan 22/7 kali R. Kan kayak gini kan? Nah, berarti ini ke sini 7 per ini dibalik 22 kali 110 sama dengan R, ya kan? Nah, 110 dibagi 22 5 ya, 5 kali 7 35. Berarti R-nya ketemu 35 ya. Bisa ya? Keliling sama dengan 2 pi R. Kelilingnya kan ketahui 220, 2 pi R, pi-nya 22/7, R-nya kan belum diketahui, ajek. Nah, ini 2-nya buat bagi 220. Ini ajek ya. Nah, ini berarti kan 110 sama dengan 22/7. Nah, 22/7-nya pindah. Nanti dibalik 7/22 kali ini 110. Nah, ketemu ya. Berarti berikutnya dua buah lingkaran memiliki jari-jari 12 selisih luas. Nah, berarti luas kan masih ada pi. Luas itu sama dengan pi r kuadrat, ya kan? Berarti kalau yang satu jari-jarinya 12, berarti pi kali 12 u kuadrat, berarti 144 pi kan? Nah, luas yang kedua pi r kuadrat, pi r-nya berapa? 15 kuadrat, berarti pi kali 15 kuadrat 225. Selisihnya berapa? Tinggal dikurangi 225 dikurangi 144. Sah? 1 12 ya, 81 pi. Nah, luas juring lingkaran dengan sudut pusat. Nah, luas juring berarti alfa sudut pusatnya berapa? 36/360 kali luas lingkaran. Berarti pi R kuadrat kan? Nah, berarti 36/360 kali pi R kuadratnya 49 kan? Nah, berarti ini coret 1/10. Berarti 49 bagi 10, 4,9 pi. Nah, ketemu. Ada nggak? Nggak ada, berarti 4,9 pi. Bisa ya? Ya, berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ada gambar seperti ini, cara mencari keliling yaitu apa? 3 diameter ditambah keliling lingkaran. Ya kan? Nah, 3 diameter berarti 3 kali diameternya berapa? 14 ditambah keliling lingkaran. Pi D kan? 22/7 kali D-nya 14. 3 kali 14 42 kan, ditambah ini kan 2 ya, 2 kali 22 44, berarti 40 berapa? 86. Banyaknya 86. Mana 86? Nah, seekor kambing merumput di sebuah lapangan kambing diikat dengan tali sepanjang 14. Berarti dengan tali ya, berarti kan talinya kan jari-jari kan, berarti R-nya sama dengan 14. Luas area rumput yang kemungkinan dapat dijangkau kambing, berarti luas kan, luas sama dengan pi R kuadrat, berarti 22/7 kali 14 kali 14. Berapa? Coret ya, 40
44 kali 14, 616. Berikut merupakan bunyi dalil teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Kuadrat sisi penyiku sama dengan jumlah kuadrat sisi miringnya. Ini salah ya. Salah. Jumlah dua sisi penyikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Nah, coba dicermati. Jumlah kuadrat sisi penyikunya sama dengan sisi miringnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Yang A ya. Berikutnya. Segitiga siku-siku memenuhi teorema C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C sama dengan sisi penyikunya. Ya, betul ya. Nah, sisi terpanjang pasti merupakan sisi miring segitiga siku. Iya, pasti betul kan? Nah, bentar. Sisi segitiga siku mempunyai teorema C kuadrat. No, C sisi penyiku. Bukan ya, ini salah ya. C itu sisi, berarti kalau kayak gini sisi miring, ya kan? Nah, sisi penyikunya ya salah. Ya, berarti ini sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Itu betul ya. Segitiga siku-siku pasti memiliki sudut 60 dari tidak pasti, ya kan? Bisa 45, 90, bisa 90, 60, dan 30. Berarti yang betul 2 dan 3. Nah, perhatikan gambar berikut. Rumus yang sesuai dengan segitiga adalah, nah, ini kan, O, P, Q. Nah, O, P, Q. Nah, misalkan O, P, O ke P. O, P sama dengan O, Q sisi miring kuadrat ya, dikurangi O, P. Oh, masa O, P ketemu O, P ada 2, pasti salah. O, Q. Oh, ini Q ya? Ini Q ya? Nah, ini Q, ini P, ini O. Benar. OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangi OP. Pasti salah ya. Sekarang OQ sisi miring sama dengan akar dari OQ. Oh, ini ada OQ, ada OQ. Pasti salah kan? Nah, terus ini ada 2 OQ, ada OQ. PQ. Nah, coba. PQ berarti kan sisi tidak miring kan? Ya kan? Sisi penyiku. Berarti OQ kuadrat, ya kan? OQ kuadrat dikurangi OP kuadrat. Ini betul. Ya, dicermati. Segitiga ABC dengan AB3 dan BC4. Nah, ya, yang menjadi patokan sisi terpanjangnya siapa? 6. Berarti 6 dipangkatkan 2 apakah sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat 36 sama dengan 9 ditambah 16. 36 sama dengan 25. 36 lebih apa dari 25? 36 lebih besar dari 25. Berarti dia adalah tumpul. Kalau sama dengan siku-siku, kalau lebih besar tumpul, kalau lebih kecil lancip. Ya kan? Nah, berarti tumpul. Segitiga tumpul memiliki pasangan sisi di mana C adalah sisi terpanjang, ya kan? C sisi terpanjang berarti kayak tadi ini. C kuadrat ini salah ya kalau sama dengan C kuadrat lebih besar, ya kan, dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti jawabannya yang D. Berikutnya, diketahui segitiga KLM merupakan segitiga siku-siku. Nah, siku-siku berarti KLM, ya kan? Berarti sisi miringnya yang sisi terpanjang kan? 15, misalkan ini LM. Ini kan K kan, pasti kan? LM 15 kan sisi terpanjangnya kan? Sudut siku-siku tersebut terletak di titik yang K. Ya, bisa ya. Ya, berikutnya. Segitiga PQR merupakan segitiga tumpul. Nah, tumpul, ingat, adalah sisi terpanjang maka QR. Nah, QR berarti kan Y kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti Y kuadrat sama dengan 121 ditambah 80 1 kan? Nah, 121 ditambah 80.
1. Berarti sama dengan 2, ya kan? 2, 10, 1. 200, 2 Y kuadrat. Kalau tumpul berarti kan harus lebih besar kan? Nah, harus lebih besar. Berarti nah kalau di sini 19 mungkin bisa ya. Nah, 9 kuadrat 81 kan? Ya, berarti ini oh, bentar, diralat dulu ada yang salah nggak? Yang terpanjang siapa? Peki. Peki ya. Iya, Pekinya 11 kan? Berarti 11 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah QR ya, Y kuadrat. Maaf, ini salah ya. Jadi tak kira saya kira ini yang terpanjang, ternyata Peki yang terpanjang ya, harus teliti ya. Berarti 121 sama dengan 81 ya, 64 ya. 64. Nah, itu kan tadi salah juga. 64 ditambah Y kuadrat. Berarti 121 sama dengan 64 ditambah. Nah, ini harus lebih besar ya kan? 121 harus lebih besar dari, nah, maka sisi QR kalau 9, kalau 7, nah berarti jawabannya 9. Bisa ya? Nah, segitiga KLM seperti gambar berikut, panjang KL adalah sentimeter. Panjang KLM seperti gambar di sini KLM. Nah, berarti panjang KL. Berarti KL sama dengan KL kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. KL sama dengan akar, di akar ya. Ini kurang ini 144. KL sama dengan 12. Ya. Perhatikan gambar segitiga berikut. A, B, C. Ya. AC sama dengan BD. AC ini 13, 13. AB ke B 24. Berarti di sini 12 ya. Nah, setengahnya sih dibagi 2. Nah, berarti di sini 13 kuadrat sama dengan ini T ya. 12 kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau kamu bingung yang ini langsung aja boleh. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. T kuadrat sama dengan 196 ya kan? 196 apa? 169. Nah, 169 dikurangi 144. T kuadrat sama dengan berapa? 25. 25. T sama dengan akar 25. T sama dengan 5. Nah, berikutnya segitiga HIJ siku-siku di H dengan panjang. Nah, ini kan siku-siku. Siku-sikunya di H. Di HIJ. Ya kan? HI 7, HJ 2, 4. Maka panjang X. Berarti X kuadrat. X kuadrat sisi miring sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. X kuadrat sama dengan 576 ya. 576 ditambah 49. X kuadrat sama dengan 625. Ya betul? 625. X sama dengan akar 625. 25 cm. Nah, diketahui persegi ABCD. Nah, gambar dulu. Nah, misalkan kayak gini. Nah, A, B, C, D. AC. Nah, A ke C 17. AD-nya AD 8. Berarti A ke C. Ya kan sisi miring kan? X kan? Oh, ini ya. Mencari panjang AB. AB. Berarti kan ini kan? Berarti ini 8. Nah, berarti ini kan sisi miringnya 17. Berarti AB kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 289 dikurangi 64. AB kuadrat berapa? 289 dikurangi
225. 225. Berarti AB akar 225. 15 kan? Nah, mana 15? Nah, jawabannya ini 15. Bisa ya? Ya, berikutnya. Berikut yang merupakan triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ya. Cara ngeceknya kayak gini. Ya, saya contohkan satu. Misalkan ini 13, 14, 15. Sisi terpanjangnya siapa? 15 kan? 15 kuadrat apakah sama dengan 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat? 15 kuadrat kan 225. Nah, 13 kuadrat 169 ditambah 196. Apakah 225 sama dengan ini? 169 ditambah 196 ditambah berapa? 5 ya. 5 1 7 16 1 3 365. Sama enggak? Kan tidak sama. Berarti dia bukan triple Pitagoras. Dari ke A, silakan dicek A dan C dan D. Silakan cari yang sama dengan. Kalau sama berarti itu triple Pitagoras. Ya. Berikutnya, sebuah segitiga siku-siku memiliki ukuran 20. Ini berarti 20 terus di sini 15. Ukuran 15, 20 dan X. Agar X yang tersebut, siku-siku berarti X kan terpanjang kan? X yang tepat 15, 30 dan 15 yang terpanjang kan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. X kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 kan? Berarti X kuadrat sama dengan 625. X sama dengan akar 625. X sama dengan 25. Nah, berikutnya sebuah tangga. Nah, sebuah tangga panjangnya 10 cm 10 meter bersandar pada sebuah dinding yang tingginya berapa ini? 65. Oh, banyak banget ini. 6 ya, mungkin 6. Ya. Pada sebuah dinding yang jaraknya 6 meter. Jarak ujung ini berapa ini? Sepertinya salah ketik soal ini. Kita cek ya. Nah, intinya kayak gini. Ketika ada, nah, ini kan tangga, sebuah tangga. Nah, ini misalkan tangga panjangnya 10 meter. Bersandar pada sebuah dinding setinggi 6. Nah, ini kan dari ikan. Nah, kayak gini aja. X, X, X sama dengan X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. X kuadrat sama dengan 64. X sama dengan akar 64. X sama dengan berapa? 8. Kalau misalkan akar-akar kayak gini, misal ya. Kalau ini berarti nah, kan ini 6. Kalau misalkan ini yang 5, coba diganti 5 ya. Nah, 5. Ini 10, ini 5. Berarti kan ini X. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 25. X kuadrat sama dengan 75. Berarti X sama dengan akar 75. Akar 75 berarti X sama dengan akar 75. Akar 25 kali akar 3. Cari bilangan yang ada akarnya. X sama dengan akar 25, 5 akar 3. Jadi jawabannya 5 akar 3 ya. Kalau misalkan di sininya 5. Ya, penarikan akar jika bentuknya bukan bilangan A kuadrat atau bilangan akar. Ya, berikutnya
Perhatikan gambar. Nah, tentukan luas juring. Nah, luas juring berarti kalau luas juring sudut pusat alfa per 360 kalikan luas lingkaran. Berarti alfanya berapa ini? 90 per 360 kali luas lingkaran. Berarti pi 22 per 7 kali R kuadrat 21 kali 21 luas lingkaran atau pi R kuadrat ya. Nah, ini sama dengan, ini sederhanakan, sama-sama bagi 90, 1 per 4, ya kan? Nah, ini sederhanakan, 3 ya. 3, berarti 66 kali 21, 66 kali 21, 22 kali 3, 66 kali 21 per 4. Berarti 66 kali 21, kalikan dulu. 6, 6, 6, 12 ya. 1, 3, 6, 8, 3, 1. 1386 dibagi 4. Ini udah tinggal perokapet. 1386 dibagi 4. 3 kali 4, 12. 1 ya. 8, 4, 16 ya. 26, 4, 26 berapa? 6 ya. 6 kali 4, 24. 2 ya. 0, berarti 5. Ketemunya 346,5 cm persegi luas juringnya. Ya, bisa ya. Ya, terus nomor 2. Diketahui sudut pusat lingkaran 90 derajat. Nah, sudut pusatnya sama, luas lingkarannya. Tentukan luas juring. Ya, sama berarti 90 per 360 dikalikan ini 616 langsung. Gini kan? Nah, ini 1 per 4 ya. Nah, tinggal 616 dikurangi dibagi 4. 616 dibagi 4. 1, 4, 2, 1 ya. 5 kali 4, 20, 1, 6. Nah, ya kan? 16 bagi 4, 4. Ya kan? 154 cm persegi. Luas juringnya 100. Nah, nomor 3. Segitiga PQR diketahui memiliki ukuran PQ. Nah, segitiga PQR merupakan segitiga tumpul. Buktikan. Nah, tumpul. Tumpul berarti sisi terpanjang C kuadrat harus lebih besar dari, ya kan, A kuadrat plus B kuadrat. Sisi terpanjangnya siapa? 100 kan? Ya, berarti 10 ya. Apakah 10 kuadrat lebih tumpul ya? Buktikan pernyataan berikut segitiga tumpul atau bukan. Ya, kita cek. Nah, ya, coba yang nomor 1 dicek dulu. Yang nomor 1 tadi ini ya, diketahui sudut pusat suatu lingkaran 90 derajat ya. Nah, terus yang nomor ya, tumpul itu ya, nomor 3 segitiga PQR diketahui ukuran PQ. Nah, sisi terpanjang kuadrat harus lebih besar. Ini ya, harus lebih besar dari A kuadrat. Nah, buktikan merupakan segitiga tumpul. Buktikan pernyataan tersebut. Berarti C kuadrat 10 kuadrat apakah lebih besar dari A kuadrat? Berarti 9 ya. 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat 100 apakah lebih besar dari 81 plus 25? 100, 106 ya. 106. Apakah 100 jauh? Tidak. Tidak. Berarti segitiga PQR bukan segitiga tumpul. Nah, berarti segitiga tumpul, tetapi merupakan segitiga lancip. Nah,
Ya, itu. Sekarang nomor 4. Nomor 4, dua buah tiang dengan tinggi. Nah, ini 20 ya. Dengan tinggi ada tiang begini ya. Ya kan, ini rata tanah. Ini tiangnya digambar, nanti kalian digambar di sketsa nggak apa-apa. Ini 28, ini 20, jarak 15. Nah, yang ditanyakan ujung ini ke sini, ya kan? Nah, berarti kalian tarik garis ini. Nah, sehingga ini ke sini berapa? 28 dikurangi 20, berarti di sini ke 8. Nah, ini seret. Nah, ini berapa ini? 15 sama dengan bawah. Berarti tinggal segitiga siku-siku kan? Nah, ini 15, ini 8, kita cari X. Berarti X sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. X sama dengan 64 ditambah 225. X kuadrat, ini kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 289. X sama dengan akar 289. X sama dengan 17 cm. Jadi panjang kawat bla 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 sama dengan 17 cm. Bisa ya? Ya, aplikasi dari teorema Pythagoras. Sekarang yang terakhir, nomor 5. Jarak titik. Nah, jarak titik. Nah, jarak P ke Q. Yang A ya. Jarak sama dengan tinggal akar dari ya X2 min X1 ya ditambah dengan Y2 min Y1. Nah, J sama dengan ini P ke Q ya. P ke Q. Berarti P ke Q. P ke Q ini X1, X2, Y1, X2, Y2. X2 min Y1. Berarti ini kuadrat, ini kuadrat. Berarti akar dari negatif 3 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y min 2 kurang ya kan, min 2 ya, min 2 U kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar dari negatif 3 negatif 4 kan negatif 7. Negatif 7 pangkat 2 49 ditambah negatif 2 ditambah 0. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 2 kan. Negatif 2 ditambah 2 kan 0. 0 pangkat 2 0 kan. Nah, berarti 49 tambah 0. Nah, akar 49 itu 7. Kalau misalkan di sini akar 50 ya udah ketemunya akar 50 saja. Nah, contoh yang nomor 2. Nah, Q ke R, jarak sama dengan akar Q ke R. Tinggal ini ke sini. Berarti ini 10 ya. Nah, berarti dalam kurung min 6 dikurangi min 3 dipangkatkan 2 ditambah 10 ya kan, 10 dikurangi min 2 dipangkatkan 2. Akar negatif 6 ini kan jadi plus 3 negatif 6. Nah, ini dulu negatif 6 plus 3 dipangkatkan 2 ditambah 10 plus 2 dipangkatkan 2. Nanti sama dengan akar negatif 6 tambah 3 negatif 3 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. Berarti akar negatif 3 pangkat 2 negatif dikali negatif 9 ya, plus 144. Berarti akar 153. Selesai jaraknya. Ya, kurang lebihnya latihan kelas 8 cukup ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari tim GG Channel. Semoga dapat membantu, semoga dapat jadi inspirasi buat besok ketika mengerjakan. Tetap belajar. Salam GG Channel. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying